Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ilmi Nasution dengan NIM 210306068. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungannya. Jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Yang pertama, pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan volume saliva. Di dalam gizzard secara mekanis dan hidrolisis dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat serta sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan, yaitu ada sekum, rektum, dan kolon. Pada bagian miles terjadi pencernaan. Ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat, kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi PVA, CO2, dan CH4. Yang kedua, jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal sampai produk akhir. Metabolisme karbohidrat. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik sebagai berikut ini. Menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, gluconeogenesis, membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya, penyimpanan glukogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Yang ketiga, jelaskan proses pencernaan protein unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur dalam ventriculus atau Giulardi et al. 2006. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan terdiri dari atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl mengubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Widodo 2002. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya, membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak vilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh darah limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari vilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus serta dari hasil fermentasi rumen.
Perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau diaminasi sehingga dihasilkan amonia NH3. Kegiatan diaminasi asam-asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan diaminasi terhadap asam amino. Walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen, protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirembak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil, diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping itu, dimanfaatkan oleh mikroba rumen. Amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin kembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen. Tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang oleh anus. 4. Jelaskan proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisasi menjadi oligopeptida oleh enzim prokaryotik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminicola bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan Butyric fibrosolven menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. 5. Jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kolomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport. Lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh di dalam usus halus dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoracikus. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk ke peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Pencernaan lemak pada hewan monogastrik lambung tunggal, sebagian besar lemak dalam pakan adalah triglycerida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan
memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh enterase yang memecah ikatan ester antara lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu mengimulsikan butir-butir lemak yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monoglisirida, asam-asam lemak bebas, dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan dalam lemak dan gliserol untuk bernyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. 6. Jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh, linoleat dan linoleat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VVA. Bakteri anaerofibio liporiktikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri Butyriphilio fibrisolven digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses dihidrolisis pada rumen, di antara lemak, pH di daniopon, bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh. Hasil proses hidrolisis dalam rumen terjadi somarisasi dari ikatan menjadi transisomarisasi, menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi lemak esensial dapat memengaruhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminansia masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triasil gliserol dalam epitel usus. Triasil gliserol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. 7. Jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh baik unggas ataupun ruminansia. Keterkaitannya metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan pyruvat. Sementara itu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit terdiri atas 2 karbon. Seperti setiap 2 karbon akan mengikat suatu molekul CoA kemudian menjadi molekul asetil CoA yang dapat ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. CoA yang berasal dari beta oksida akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit. Jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami 3 cara, yaitu asam amino yang akan diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Ketiga, asam amino non glukogenik dan glukogenik dia langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP.
karbohidrat dioksida CO2 dalam air H2O seperti halnya karbohidrat.